Hari itu adalah hari yang akan selalu dikenang oleh Vika. Hari di mana segala doa dan harapannya selama ini seakan menemukan jawaban. Udara pagi masih dingin, langit biru jernih tanpa awan, dan matahari perlahan memancarkan sinarnya yang lembut. Di rumah sederhana yang dipenuhi bunga segar kiriman tetangga, Vika berdiri di depan cermin dengan senyum malu-malu. Gaun putih sederhana yang melekat di tubuhnya membuatnya tampak anggun meski tidak berlebihan. Ia bukanlah perempuan yang tumbuh dalam keluarga berada, tetapi di hari pernikahannya, Vika merasa dirinya adalah perempuan paling beruntung di dunia. Di luar, terdengar hiruk-pikuk suara kerabat, tamu, dan para tetangga yang sibuk mempersiapkan pesta. Suasana penuh kebahagiaan, tawa, dan doa mengiringi langkah kecil menuju babak baru dalam hidupnya. Rusman, pria yang ia pilih sebagai pendamping hidup, berdiri dengan senyum lebar dan mata berbinar saat menunggu kedatangan Vika di pelaminan. Ia tampak gagah dengan setelan jas hitam, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya penuh percaya diri. Ketika akhirnya ijab kabul terucap dengan suara tegas dari mulut Rusman, Vika menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangis itu bukan tangis kesedihan, melainkan luapan rasa syukur. Semua orang bersorak, bersalam-salaman, mengucapkan selamat. Dalam hati, Vika berdoa agar rumah tangga yang baru mereka bangun penuh dengan cinta dan keberkahan. Hari-hari awal setelah pernikahan terasa begitu indah. Vika bangun setiap pagi dengan semangat baru. Ia menyiapkan sarapan untuk suaminya, belajar memasak menu favorit Rusman, dan berusaha menjadi istri yang penuh perhatian. Rumah kontrakan kecil yang mereka tempati mungkin sederhana, tetapi bagi Vika, itu adalah istana kecil penuh kebahagiaan. Di dinding masih menempel cat yang mulai pudar, perabotan pun seadanya, namun tawa mereka yang mengisi setiap sudut ruangan membuat semuanya terasa sempurna. Rusman bukanlah pria yang kaya raya. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara Vika memutuskan untuk sementara waktu tidak bekerja agar bisa fokus mengurus rumah tangga. Meski begitu, mereka berdua tidak pernah merasa kekurangan. Mereka belajar menikmati setiap hal kecil, makan malam sederhana di dapur mungil, bercengkerama sebelum tidur, atau sekadar berjalan sore di taman dekat rumah. Yang membuat Vika semakin bahagia adalah sambutan keluarga besar Rusman. Orang tua, kakak, dan adik iparnya tampak ramah di awal pernikahan. Mereka menyambut Vika dengan senyum, pelukan, dan kata-kata manis yang membuatnya yakin bahwa ia benar-benar diterima. Meskipun sempat mendengar cerita-cerita dari orang lain bahwa mertua seringkali bisa menjadi sumber masalah dalam rumah tangga, Vika merasa ia cukup beruntung. Ibunda Rusman sering mengirimkan makanan ke rumah, adik-adiknya sesekali datang berkunjung, dan semua tampak berjalan damai. Di malam-malam panjang setelah pesta usai, Vika sering memandangi wajah Rusman yang tertidur pulas di sampingnya. Ada rasa damai yang sulit ia gambarkan. Ia sering mengusap lembut rambut suaminya dan berbisik pelan, "Terima kasih, Allah, Engkau telah kirimkan aku pria baik yang akan menemani hidupku." Hatinya penuh dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa rumah tangga ini akan langgeng hingga tua nanti. Hari-hari bergulir dengan cepat. Setiap akhir pekan, Rusman mengajak Vika pulang ke rumah orang tuanya. Mereka makan bersama, bercanda, dan berbagi cerita. Vika yang awalnya sempat canggung, kini mulai merasa nyaman. Mertua sering menasehati dengan lembut, seolah menganggapnya sebagai anak sendiri. Kadang mereka bahkan bercerita tentang masa kecil Rusman, tentang bagaimana keras kepala sekaligus penyayangnya Rusman saat masih kecil. Dan itu membuat Vika semakin mengenal sisi-sisi lain dari suaminya. Suatu malam, saat mereka berdua sedang duduk di teras rumah kontrakan, Rusman menatap langit berbintang lalu menggenggam tangan Vika erat-erat. "Aku janji akan selalu ada buat kamu, Kak," katanya serius. "Aku tahu hidup kita mungkin tidak akan selalu mudah, tapi aku ingin kita hadapi semuanya bersama." Kata-kata itu menancap kuat di hati Vika.
Ia tersenyum, mengangguk, dan merasakan kehangatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Aku percaya sama kamu, Mas, jawabnya pelan. Selama kita bersama, aku yakin kita bisa lewati apapun. Di momen itu, seolah semesta ikut mendengar janji mereka. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Vika bersandar di bahu suaminya, memejamkan mata, dan membayangkan masa depan mereka. Rumah yang lebih besar, anak-anak yang berlari di halaman, dan kehidupan penuh cinta. Waktu berjalan, dan semakin hari Vika semakin jatuh cinta pada sosok Rusman. Ia tidak hanya melihatnya sebagai seorang suami, tetapi juga sebagai sahabat, pelindung, sekaligus imam dalam rumah tangga. Setiap doa yang ia panjatkan selalu menyebut nama suaminya, berharap agar Allah menjaga pernikahan mereka dari segala ujian. Namun, yang tidak pernah disadari oleh Vika adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya badai datang tanpa peringatan. Tetapi di awal ini, semua tampak begitu sempurna, seolah tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan mereka. Di ruang sederhana yang penuh cinta, Vika menutup matanya dengan senyum di bibir. Dalam hatinya ia yakin, kisah cintanya bersama Rusman akan selalu berakhir bahagia. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Vika dan Rusman berjalan dengan harmonis. Meski tinggal di rumah kontrakan sederhana, mereka jarang sekali beradu mulut. Setiap pagi Vika selalu menyiapkan sarapan sederhana untuk suaminya sebelum berangkat kerja. Rusman yang terbiasa terburu-buru kini merasa betah berlama-lama di meja makan karena selalu ada senyum hangat Vika yang menemaninya. Hari-hari penuh cinta itu membuat waktu terasa begitu cepat. Tak terasa, usia pernikahan mereka memasuki bulan ketiga. Di tengah rutinitas yang sama, sebuah kabar bahagia akhirnya hadir dan mengubah hidup mereka. Pagi itu, Vika merasa tubuhnya lemas dan mual-mual. Awalnya ia mengira masuk angin karena cuaca sering hujan belakangan ini. Namun, ketika gejala itu semakin sering muncul, hatinya mulai bertanya-tanya. Dengan penuh keraguan bercampur harapan, Vika membeli test pack di apotek kecil dekat rumah. Ia masuk ke kamar mandi dengan tangan gemetar. Setelah menunggu beberapa menit, matanya membesar melihat 2 garis merah yang muncul begitu jelas. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena kebahagiaan yang sulit ia bendung. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, menahan teriakan agar tidak terdengar tetangga. Jantungnya berdegup kencang. "Ya Allah," bisiknya dengan suara bergetar. "Engkau titipkan amanah ini padaku." Dengan langkah tergesa, ia keluar dari kamar mandi dan duduk di tepi ranjang. Tangannya masih gemetar saat menggenggam test pack itu. Ia ingin segera memberitahu Rusman, tetapi jam menunjukkan pukul 9, suaminya sudah berangkat kerja. Vika memutuskan menahan kabar ini sampai sore nanti, supaya ia bisa melihat reaksi suaminya langsung. Hari itu, Vika beraktivitas seperti biasa. Ia membersihkan rumah, menata pakaian, dan memasak, tetapi senyumnya tak pernah hilang. Perasaan bahagia itu membuat tubuhnya terasa lebih ringan meski sebenarnya ia sedang mual. Berkali-kali ia mengelus perutnya yang masih rata. "Kamu harus kuat ya, Nak. Mama dan Papa akan sayang banget sama kamu," ucapnya penuh cinta. Sore hari, Rusman pulang dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Ia menaruh tas di kursi ruang tamu, lalu duduk sambil membuka dasi. Vika membawa segelas teh hangat, lalu duduk di sampingnya. "Ada kabar apa hari ini?" tanya Rusman sambil tersenyum tipis. Vika menggenggam tangan suaminya erat. "Mas, kita akan jadi orang tua." Rusman sempat terdiam, menatap wajah istrinya dengan bingung. "Maksud kamu?" Vika mengeluarkan test pack dari saku bajunya, lalu menyerahkannya. Rusman menatap 2 garis merah itu lama sekali, seolah tak percaya dengan matanya sendiri. Setelah beberapa detik, wajahnya berubah berseri-seri.
Ia tertawa kecil, memeluk Vika erat-erat, dan berulang kali mengucapkan syukur. Alhamdulillah, akhirnya kita diberi amanah ini, Kak. Aku janji, aku akan selalu ada buat kamu dan anak kita, katanya penuh semangat. Malam itu mereka berdua hampir tidak bisa tidur. Rusman terus mengelus perut Vika meskipun belum terlihat tanda-tanda kehamilan. Mereka membicarakan nama-nama yang indah, bercanda tentang wajah siapa yang akan diturunkan pada anak nanti, dan berandai-andai tentang kehidupan sebagai orang tua. Kabar kehamilan itu juga disambut gembira oleh keluarga besar Rusman. Saat mereka berkunjung ke rumah mertua, suasana penuh tawa dan doa. Ibu Rusman tampak bahagia sekali, bahkan langsung menyiapkan makanan bergizi untuk Vika. Kakak iparnya memberi nasihat tentang bagaimana menjaga kesehatan selama hamil. Vika merasa sangat diperhatikan. Hari-hari selanjutnya, kehamilan Vika menjadi pusat kebahagiaan. Rusman berubah menjadi lebih perhatian. Ia rajin mengingatkan Vika untuk minum vitamin, tidak terlalu lelah, dan selalu makan tepat waktu. Jika Vika merasa mual di pagi hari, Rusman sigap menyiapkan air hangat atau sekadar memijat punggungnya. Malam-malam mereka kini dipenuhi obrolan tentang masa depan anak yang dikandung Vika. Mereka bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit, dengan niat suatu hari nanti bisa membeli rumah sendiri agar anak mereka tumbuh di tempat yang lebih layak. Rusman berulang kali menegaskan bahwa ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Kak, aku tahu aku belum bisa kasih banyak sekarang, tapi aku janji, suatu hari nanti kita akan punya rumah yang lebih besar. Anak kita harus punya kamar sendiri, halaman buat main, dan masa depan yang cerah, ucapnya suatu malam sambil menatap langit-langit kamar. Vika menatap wajah suaminya dengan mata berbinar. Aku nggak butuh rumah besar, Mas. Selama kamu ada di sampingku, aku sudah cukup bahagia. Anak kita nanti akan belajar arti kebersamaan dari kita. Rusman tersenyum dan mencium kening Vika. Malam itu terasa begitu hangat, penuh harapan indah. Bulan demi bulan berjalan. Kandungan Vika semakin membesar. Ia sering merasa cepat lelah, tetapi semangatnya untuk menjadi ibu membuat semua rasa sakit seakan tidak berarti. Ia belajar memasak makanan sehat, membaca buku-buku tentang parenting, dan menghadiri pemeriksaan rutin ke dokter kandungan bersama Rusman. Setiap kali mereka mendengar detak jantung bayi di layar USG, hati Vika bergetar. Itu adalah momen paling magis yang pernah ia rasakan. Rusman pun tampak terharu. Bahkan beberapa kali matanya berkaca-kaca. Aku nggak nyangka rasanya seperti ini, ucap Rusman. Mendengar detak jantungnya, seakan aku mendengar suara masa depan kita. Vika hanya tersenyum sambil menggenggam tangannya erat. Ia merasa beruntung memiliki suami yang begitu perhatian. Hari-hari penuh cinta itu membuat Vika yakin bahwa kehidupannya akan selalu indah. Ia percaya janji-janji Rusman yang selalu mengatakan akan setia mendampinginya dalam setiap proses kehamilan hingga persalinan nanti. Di tengah malam-malam hening, ketika janin dalam perutnya mulai menendang, Vika sering membisikkan doa. Ya Allah, kuatkan aku. Jadikan aku ibu yang baik untuk anakku. Dan jadikan suamiku ayah yang penuh kasih. Tanpa ia sadari, doa-doa itu kelak akan diuji. Tapi pada fase ini, kehidupan Vika dan Rusman masih dipenuhi cahaya kebahagiaan dan harapan yang begitu besar. Hari-hari setelah kabar kehamilan terasa berjalan cepat. Bulan demi bulan, perut Vika semakin membesar. Awalnya, setiap minggu Rusman selalu antusias menemaninya ke rumah sakit untuk kontrol kehamilan. Ia bahkan sering memotret layar USG dengan wajah penuh senyum, lalu menunjukkannya kepada teman-teman kerjanya. Vika merasa bahagia karena tidak hanya dirinya yang menantikan kehadiran sang buah hati, tetapi juga suaminya yang selalu tampak bersemangat. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang halus mulai berubah. Rusman yang dulu rajin pulang cepat, kini semakin sering lembur di kantor.
Ia selalu beralasan ada proyek besar yang tidak bisa ditinggalkan. Awalnya Vika mencoba mengerti. Ia tahu suaminya bekerja keras demi keluarga. Tetapi lama-kelamaan, rasa sepi mulai merayap di hati Vika. Malam-malam yang dulu dipenuhi obrolan hangat kini sering terlewat dengan hanya suara detik jam dinding. Vika duduk sendiri di ruang tamu, menunggu suara pintu dibuka. Sementara lampu-lampu rumah sudah meredup. Kadang Rusman pulang hampir tengah malam, wajahnya lelah, dan hanya sempat menyapa singkat sebelum langsung tidur. "Mas, kamu capek ya?" tanya Vika suatu malam sambil memijit bahu suaminya. Rusman mengangguk tanpa menatapnya. "Iya, Kak. Banyak banget kerjaan. Kamu jangan khawatir, semua ini buat masa depan kita juga." Vika tersenyum pahit. Ia ingin percaya, tetapi hatinya tetap merasa kosong. Bagaimana tidak? Saat ia merasakan tendangan kecil di perutnya, saat ia dilanda mual yang membuatnya hampir tak bisa makan, saat ia takut menghadapi perubahan tubuhnya, ia berharap ada suaminya yang menggenggam tangannya. Tetapi yang ia temui hanyalah kursi kosong dan piring makan yang dingin. Lebih menyakitkan lagi, keluarga Rusman yang awalnya tampak begitu peduli perlahan juga menjauh. Mereka jarang lagi datang berkunjung. Jika Vika menelepon untuk sekadar berbagi kabar, seringkali jawabannya singkat. "Iya, nanti kami main kalau sempat." Kalimat itu menjadi pola yang selalu berulang, hingga akhirnya Vika berhenti menghubungi. Sementara itu, tubuhnya semakin lemah. Pada usia 6 bulan kehamilan, dokter menyarankan agar Vika tidak terlalu banyak berdiri atau berjalan jauh. Tetapi di rumah, semua pekerjaan rumah tangga tetap harus ia kerjakan sendiri. Kadang ia merasa ingin meminta bantuan suaminya. Tetapi saat Rusman pulang, ia sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Suatu malam, ketika Vika duduk di tempat tidur sambil memegang perutnya yang mulai terasa kencang, ia berkata dengan suara lirih, "Mas, besok temenin aku kontrol, ya. Aku agak takut kalau pergi sendiri." Rusman yang sedang sibuk dengan laptop hanya mengangguk cepat. "Iya, insya Allah kalau nggak ada meeting. Kalau ada, kamu bisa minta tolong ojek online, kan?" Jawaban itu menusuk hati Vika. Ia tidak membantah, hanya menunduk dan mengusap perutnya pelan. Dalam hatinya ia berkata, "Nak, maafkan Mama kalau harus banyak melewati ini sendirian. Semoga kamu tetap sehat di dalam sana." Hari-hari berikutnya, perhatian kecil yang dulu menjadi pengikat cinta perlahan hilang. Tidak ada lagi pelukan hangat sebelum tidur, tidak ada lagi obrolan tentang masa depan anak, bahkan Rusman jarang menanyakan kondisi kandungan. Jika Vika mencoba bercerita, responnya singkat, seolah pikirannya ada di tempat lain. Suatu sore, Vika memberanikan diri mengunjungi rumah mertua. Ia berharap bisa menemukan kehangatan di sana. Tetapi begitu sampai, ia mendengar obrolan yang membuat hatinya perih. Kakak iparnya sedang bercerita tentang rencana liburan keluarga besar ke luar kota. Mereka tampak begitu bersemangat membicarakan hotel, pantai, dan tempat wisata yang akan dikunjungi. Vika tersenyum kaku, mencoba ikut senang, meski dalam hati ia merasa hancur. Bagaimana mungkin mereka bisa memikirkan liburan sementara dirinya sedang hamil besar dan butuh dukungan? Apalagi, ia mendengar salah satu dari mereka berkata, "Kalau Vika nggak bisa ikut, ya sudah, biarin saja. Kan nanti bisa nitip di rumah sakit kalau mau lahiran." Ucapan itu menusuk telinga Vika. Dadanya sesak. Ia menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Sejak saat itu, ia semakin menyadari bahwa perhatian yang dulu begitu hangat hanyalah sementara. Malamnya, ketika Rusman pulang, Vika memberanikan diri bicara. "Mas, aku dengar kalian mau liburan, ya? Pas aku lagi masuk trimester akhir." Rusman terdiam sebentar lalu mengangguk. "Iya, Kak. Ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari sama keluarga. Tapi tenang, kalau pas kamu lahiran, aku pasti balik kok."
Vika menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku takut kalau sendirian. Aku pengen kamu ada di sampingku. Rusman menarik napas panjang. Ka, jangan manja. Kamu harus kuat. Aku kan kerja juga buat kalian. Liburan ini sebentar kok, nggak lama. Hati Vika serasa diremas. Kata-kata suaminya terdengar seperti pengabaian. Malam itu, ia menangis dalam diam, membelakangi Rusman yang tertidur pulas. Ia berbicara pada bayinya dalam perut. Nak, kalau nanti kamu lahir dan papa nggak ada, mama janji tetap kuat buat kamu. Mama nggak akan biarkan kamu merasa sendirian. Hari-hari ke depan terasa semakin berat. Vika sering berjalan sendiri ke dokter untuk kontrol, menahan perutnya yang makin berat. Ia membawa hasil USG pulang, berharap bisa menunjukkannya pada Rusman, tetapi seringkali kertas itu hanya tergeletak di meja tanpa disentuh. Vika mulai merasa benar-benar sendirian dalam perjalanan kehamilan ini. Harapan besar yang dulu ditanam dengan janji-janji manis perlahan berubah menjadi kekecewaan. Namun, ia tetap bertahan. Karena di dalam rahimnya, ada kehidupan yang harus ia jaga dengan sepenuh hati. Dalam kesendirian itu, Vika belajar berbicara dengan dirinya sendiri, belajar menguatkan hati meski tidak ada yang mendampingi. Ia tahu, badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan. Tetapi untuk saat ini, ia hanya bisa memeluk perutnya dan berdoa. Semoga anaknya lahir sehat, dan semoga suaminya suatu hari sadar bahwa kehadiran lebih berharga daripada harta dan liburan apapun. Masa kehamilan Vika sudah memasuki trimester terakhir. Perutnya semakin membesar, langkahnya menjadi lebih lambat, dan tidurnya sering terganggu karena sesak dan nyeri punggung. Namun, meski tubuhnya terasa berat, hatinya selalu berusaha kuat. Ia tahu, sebentar lagi bayi yang dinantikan akan lahir ke dunia. Sejak awal hamil, Rusman berulang kali berjanji bahwa ia akan mendampingi Vika di setiap tahap. Aku nggak akan tinggalin kamu. Aku pasti ada di ruang bersalin nanti, kata Rusman saat mereka pertama kali mendengar detak jantung bayi. Janji itu terus melekat di hati Vika, menjadi sumber semangatnya setiap kali rasa sakit menyerang. Namun, belakangan janji itu mulai terasa rapuh. Rusman semakin sibuk. Hampir setiap hari ia pulang larut malam, kadang bahkan tidak sempat makan bersama. Jika Vika menanyakan kapan mereka bisa pergi kontrol ke dokter, jawabannya selalu sama. Lihat nanti, Ka. Aku masih banyak meeting. Akhirnya, Vika kembali harus pergi sendiri, duduk di ruang tunggu rumah sakit dengan perut besar tanpa ada tangan suaminya yang menggenggam. Hari itu, dokter mengatakan bahwa posisi janin sudah siap dan kemungkinan besar persalinan akan terjadi dalam beberapa minggu. Vika pulang dengan perasaan campur aduk, bahagia sekaligus takut. Ia ingin segera menyampaikan kabar itu kepada Rusman. Malamnya, setelah makan malam, ia duduk di samping suaminya yang sedang sibuk menatap layar ponsel. Mas, kata dokter kemungkinan aku bisa lahiran dalam waktu dekat. Bisa minggu depan, bisa 2 minggu lagi, ucap Vika pelan. Rusman menoleh sekilas, lalu mengangguk. Iya, Ka. Kita siap-siap aja. Ya, kamu jangan terlalu capek. Vika tersenyum kecil. Mas, aku pengen kamu ada di samping aku nanti. Aku takut kalau sendirian. Rusman meletakkan ponselnya sejenak. Tenang aja. Aku janji, aku pasti ada. Kamu nggak perlu khawatir. Kata-kata itu seharusnya membuat Vika tenang. Tetapi entah mengapa, ada keraguan yang menyelinap. Ia merasa Rusman berkata hanya untuk menenangkan, bukan karena benar-benar berkomitmen. Beberapa hari kemudian, Vika mendengar kabar yang membuat hatinya bergetar. Saat ia berkunjung ke rumah mertua untuk mengantar makanan, ia mendengar keluarga Rusman sedang membicarakan rencana liburan panjang. Mereka menyebut tanggal keberangkatan yang kebetulan sangat dekat dengan perkiraan waktu persalinannya. Enak ya,
Kalau kita berangkat minggu depan. Pas anak-anak sekolah libur, kata kakak iparnya. Hotel di pantai itu sudah aku booking. Tambah adik iparnya dengan antusias. Vika menelan ludah. Hatinya langsung gelisah. Ia mencoba memastikan. Maksudnya minggu depan? Itu kan pas aku udah masuk minggu ke-38. Bu, kalau tiba-tiba aku lahiran gimana? Ibu mertua hanya tersenyum tipis. Ya kamu kan bisa ditemenin bidan atau perawat. Lagian ada rumah sakit, jadi aman. Ucapan itu terasa seperti pisau yang menusuk jantung Vika. Bagaimana mungkin mereka membicarakan liburan tanpa memikirkan bahwa ia, menantu yang sedang hamil besar, bisa melahirkan kapan saja? Malamnya, Vika memberanikan diri membicarakan hal ini kepada Rusman. Mereka duduk di ruang tamu, cahaya lampu remang-remang menyinari wajah lelah suaminya. Mas, aku dengar kalian mau liburan minggu depan? Bener ya? Rusman menghela napas. Iya, Kak. Itu udah direncanain lama sama keluarga. Tapi aku janji, kalau kamu lahiran aku pasti pulang. Vika menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku nggak butuh janji pulang. Aku butuh kamu ada di sini dari awal. Aku butuh kamu dampingin aku di ruang bersalin. Aku takut, Mas. Aku nggak pernah ngalamin ini sebelumnya. Rusman terdiam. Ia tampak bingung antara keinginan keluarga dan permintaan istrinya. Kak, kamu harus ngerti juga. Aku nggak bisa ngecewain mereka. Liburan ini buat kebersamaan keluarga besar. Lagian, aku kan udah janji aku pasti pulang kalau waktunya kamu lahiran. Air mata Vika menetes. Tapi kalau aku melahirkan tiba-tiba, Mas? Kalau aku sendirian di rumah sakit? Apa kamu tega? Rusman terdiam lama. Alih-alih memeluk atau menenangkan, ia justru berkata, Kak, jangan terlalu drama. Semua ibu juga ngalamin hal yang sama. Kamu harus kuat. Kalimat itu menghantam hati Vika seperti badai. Malam itu, ia menangis dalam diam sambil memeluk perutnya. Nak, maafkan Mama kalau nanti kamu lahir tanpa Papa di samping kita. Mama akan tetap kuat buatmu, bisiknya. Hari-hari berikutnya, ketakutan Vika semakin besar. Setiap kali perutnya mulas atau kencang, ia langsung panik, membayangkan jika saat itu benar-benar waktunya melahirkan dan suaminya sedang tidak ada. Ia mencoba menyiapkan tas persalinan lebih awal, menaruh pakaian bayi, selimut, dan perlengkapan di sudut kamar. Tetapi yang lebih berat dari semua itu adalah rasa kecewa yang kian menumpuk. Janji-janji Rusman yang dulu begitu meyakinkan kini terasa hambar. Ia berkata akan selalu ada, tetapi nyatanya lebih memilih liburan bersama keluarga daripada mendampingi istri di saat paling genting. Suatu malam, sebelum tidur, Vika menatap wajah suaminya yang tertidur pulas. Ada rasa cinta, tetapi juga luka yang menganga. Ia bertanya dalam hati, apakah aku terlalu berharap banyak? Ataukah memang aku sudah mulai tidak penting baginya? Waktu terus berjalan, dan hari persalinan semakin dekat. Janji Rusman untuk mendampingi semakin sering terdengar. Tetapi di mata Vika, janji itu sudah kehilangan makna. Ia tahu, dalam hitungan hari, ia akan menghadapi kebenaran. Apakah suaminya benar-benar menepati kata-katanya, atau justru memilih meninggalkannya sendirian? Dan di lubuk hati yang paling dalam, Vika merasa takut. Takut bahwa janji itu hanyalah janji yang akan kembali dilanggar. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan lewat celah jendela kamar, membuat gorden tipis bergoyang lembut. Vika duduk di tepi ranjang dengan perut besar yang sesak. Tangannya memeluk bantal panjang yang sudah menjadi teman setia beberapa minggu terakhir. Ia baru saja selesai menyiapkan perlengkapan persalinan sekali lagi. Sudah entah berapa kali ia memeriksa isi tas itu. Baju bayi mungil, selimut, pakaian ganti, perlengkapan mandi,
bahkan dokumen rumah sakit. Semua tersusun rapi, seolah-olah dengan begitu ia bisa merasa lebih tenang menghadapi hari besar yang sebentar lagi datang. Namun ketenangan hanyalah ilusi. Dalam hati, Vika gelisah. Bayangan kemungkinan melahirkan sendirian terus menghantuinya. Janji Rusman yang akan selalu ada kini terdengar semakin tipis, seperti gema di kejauhan yang sulit dijangkau. Rusman sendiri sedang sibuk di ruang tamu. Telepon genggamnya tak berhenti berdering. Dari percakapan yang samar-samar terdengar, Vika tahu ia sedang membicarakan rencana liburan keluarga yang semakin dekat. Suara tawa sesekali keluar dari mulutnya, berbeda jauh dari suasana hati istrinya yang diliputi rasa cemas. Dengan langkah pelan, Vika keluar dari kamar. Ia berdiri di ambang pintu, memperhatikan suaminya yang masih asyik berbicara. "Mas," panggilnya lirih. Rusman menoleh sebentar, lalu memberi isyarat dengan tangannya agar Vika menunggu. Setelah percakapan selesai, barulah ia menghampiri. "Ada apa, Kak?" Vika menggenggam jemarinya, berusaha menahan air mata. "Mas, aku takut kalau malam ini atau besok aku lahiran. Perutku sudah sering kenceng-kencang. Aku pengen Mas ada di rumah, jangan pergi-pergi dulu." Rusman menarik napas panjang. "Kak, jangan terlalu khawatir. Itu baru kontraksi palsu. Kamu masih bisa nunggu beberapa hari lagi. Aku juga nggak bisa batalin semua agenda gitu aja. Tapi aku janji, kalau kamu benar-benar lahiran, aku langsung pulang." Vika menunduk. Kata-kata itu lagi, janji yang sama. Ia ingin percaya, tapi entah kenapa hatinya tak lagi yakin. "Mas, apa liburan itu lebih penting daripada aku?" tanyanya akhirnya, suara bergetar. Rusman terdiam sesaat, lalu menepuk bahunya. "Kak, jangan mikir gitu. Kamu penting. Tapi keluarga juga penting. Aku berusaha adil. Kamu harus ngerti." Air mata Vika menetes. Ia tak ingin memperpanjang pertengkaran, jadi ia hanya mengangguk lemah. "Iya, Mas. Aku ngerti." Malam semakin larut. Rusman tidur lebih cepat karena esok pagi ada rapat keluarga sebelum keberangkatan liburan. Vika berbaring di sampingnya, matanya terbuka menatap langit-langit. Ia mengelus perutnya pelan, merasakan gerakan kecil dari dalam. "Nak, malam ini mungkin kita sendiri. Tapi Mama janji akan kuat. Mama akan berjuang buatmu," bisiknya lirih. Detik demi detik terasa lambat. Tiba-tiba, menjelang dini hari, Vika merasakan nyeri tajam di perut bagian bawah. Awalnya hanya sesekali, tapi makin lama semakin teratur. Ia menggigit bibir, mencoba menahan rasa sakit yang datang bergelombang. "Mas," panggilnya pelan sambil menggoyang bahu suaminya. Rusman bergumam setengah sadar, lalu kembali membalikkan badan. Nanti aja, Kak. Aku capek banget." Vika ingin berteriak, tapi ia memilih diam. Ia tak ingin terlihat lemah, meskipun rasa sakit makin menjadi-jadi. Ia bangkit perlahan, berjalan tertatih ke kamar mandi untuk memastikan apakah ini benar-benar tanda persalinan. Saat melihat bercak darah di pakaian dalamnya, jantungnya berdetak kencang. Ini saatnya. Dengan tangan gemetar, Vika mengambil ponsel dan menghubungi bidan yang sudah ia kenal. Suaranya bergetar ketika berkata, "Bu, sepertinya saya sudah mau lahiran. Kontraksinya sudah teratur dan ada flek." Bidan di seberang segera menenangkan. "Tenang, Bu Vika. Segera berangkat ke rumah sakit. Jangan tunggu lama. Saya juga akan menyusul ke sana." Vika menutup telepon, lalu kembali ke kamar. Rusman masih tidur pulas. Ia menatap wajah suaminya lama sekali, berharap ada sedikit kesadaran yang muncul. "Mas, aku mau lahiran," katanya lagi, kali ini dengan suara lebih tegas. Rusman membuka mata, terlihat bingung. "Sekarang?
Kok cepat banget? Aku sakit banget, Mas. Tolong antar aku ke rumah sakit, pinta Vika dengan air mata berlinang. Namun bukannya segera beranjak, Rusman malah terlihat ragu. Kak, tapi besok pagi aku harus kumpul sama keluarga. Kalau aku antar kamu sekarang, gimana liburannya? Vika terdiam, hatinya terasa remuk. Pada detik itu, ia tahu betapa berbeda prioritas mereka. Dengan sisa tenaga, ia berkata lirih, Mas, aku nggak butuh liburanmu. Aku cuma butuh kamu di sini. Tapi kalau Mas nggak mau, aku bisa pergi sendiri. Rusman terperangah, tapi tak juga bergerak. Vika menahan sakit, mengambil tas persalinan, lalu perlahan berjalan ke pintu. Ia tahu mungkin ini keputusan gila, tapi ia lebih memilih menghadapi rasa sakit sendirian daripada menunggu janji kosong yang terus diulang. Malam itu, dengan langkah tertatih dan hati yang hancur, Vika menuju rumah sakit, membawa serta harapan dan doa agar semuanya baik-baik saja. Ia tahu, sebentar lagi hidupnya akan berubah selamanya. Dan di balik rasa sakit itu, ia masih menyimpan satu harapan besar. Semoga ketika anaknya lahir, ia tak lagi merasa benar-benar sendirian. Malam itu langit tampak kelam tanpa bintang. Jalanan menuju rumah sakit sepi, hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas. Vika duduk di kursi belakang mobil tetangga yang kebetulan sedang berjaga di pos ronda. Dialah yang menolong Vika setelah melihat perempuan itu berjalan tertatih sambil memegangi perutnya. Setiap kali kontraksi datang, tubuh Vika meringkuk menahan sakit. Nafasnya terengah-engah, tangannya mencengkeram tas persalinan yang dibawanya sendiri. Ia mencoba menguatkan hati, walau rasa kecewa menggerogoti batinnya. Suaminya lebih memilih tidur, bahkan sempat menimbang liburan dibanding menemaninya melewati detik-detik paling menegangkan dalam hidup. Begitu tiba di rumah sakit, bidan segera menyambut. Ayo, Bu Vika. Jangan ditahan. Kita periksa dulu bukaannya, katanya lembut. Vika hanya bisa mengangguk sambil mengusap air matanya. Di ruang bersalin, suasana terasa dingin dan asing. Bau antiseptik menusuk hidung, cahaya lampu putih menyilaukan mata. Vika berbaring di ranjang, tubuhnya bergetar menahan sakit yang makin sering datang. Ia memejamkan mata, berusaha mencari kekuatan. Biasanya, di film-film atau cerita yang pernah ia dengar, ada tangan suami yang digenggam erat saat kontraksi datang. Ada wajah penuh kasih yang menenangkan dengan kata-kata, "Kamu kuat, sayang. Aku di sini." Tapi di dunia nyata yang sedang ia jalani, tidak ada siapa-siapa di sisinya. Hanya suara bidan dan suster yang sibuk menyiapkan peralatan. Air mata kembali mengalir. Vika berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kamu bisa, Kak. Kamu harus bisa. Ini demi anakmu. Jam demi jam terasa berjalan lambat. Kontraksi semakin hebat, membuat tubuhnya hampir tak sanggup menahan. Nafasnya terengah, peluh bercucuran, sementara suaminya entah sedang apa di rumah. Sesekali Vika membayangkan Rusman terbangun, mungkin mencari-carinya, lalu menyusul ke rumah sakit. Namun harapan itu segera padam ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Dengan tangan gemetar, Vika membuka layar. Pesan itu dari Rusman. Kak, sabar ya. Aku nggak bisa ke rumah sakit sekarang. Keluarga udah nungguin buat berangkat liburan. Nanti kabari aja kalau bayinya udah lahir. Jantung Vika serasa diremas. Ia tak percaya masih ada orang yang tega menulis pesan seperti itu di tengah perjuangan hidup dan mati seorang istri. Rasanya seperti ditikam berkali-kali. Tangannya gemetar, ponsel hampir terlepas. Ia tak lagi membalas. Ia tahu percuma. Tangisnya pecah, tapi bidan segera menepuk pundaknya. Ibu, jangan menyerah. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Fokus sama bayi ya. Dengan sisa tenaga, Vika mengangguk. Ia mengusap air matanya kasar,
mencoba menyingkirkan semua rasa sakit hati. Hanya ada satu hal yang benar-benar penting sekarang, menyelamatkan buah hatinya. Kontraksi semakin rapat. Rasa sakit datang bertubi-tubi, membuat tubuhnya hampir menyerah. Bidan memberi aba-aba. Ayo, Bu Vika. Sudah bukaan lengkap. Dorong, dorong sekarang. Dengan sekuat tenaga, Vika menahan nafas dan mendorong. Jeritan memenuhi ruangan. Peluh bercucuran, tubuhnya seperti terpecah, tapi ia terus berjuang. Nak, ayo keluar. Nak, Mama nunggu kamu. Suaranya parau penuh harap. Beberapa kali dorongan, hingga akhirnya tangisan bayi pecah di udara. Tangisan nyaring itu memenuhi ruang bersalin, memecah keheningan malam. Vika menangis terseduh-seduh. Kali ini bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena bahagia. Selamat, Bu. Bayinya sehat. Laki-laki, ucap bidan sambil meletakkan bayi mungil itu di dada Vika. Air mata Vika tak terbendung. Ia menatap wajah mungil dengan kulit kemerahan itu, jari-jari kecil yang menggeliat, napas pertama yang begitu berharga. Nak, akhirnya kamu lahir juga. Terima kasih sudah kuat bertahan. Maafkan Mama kalau tadi hampir menyerah. Bayi itu meringkuk di pelukan ibunya, seolah memberi kekuatan baru. Dalam sekejap, semua rasa sakit terbayar. Vika merasa ada cahaya baru dalam hidupnya. Namun di balik kebahagiaan itu, hatinya tetap menyimpan luka mendalam. Seharusnya momen indah ini disaksikan bersama Rusman. Seharusnya tangan yang kini mengelus kepala bayi adalah tangan seorang ayah yang penuh kasih. Tapi yang ada hanyalah hampa. Beberapa jam setelah persalinan, Vika berbaring lemah di ranjang kamar rawat. Bayinya tertidur di boks kecil di sampingnya. Malam beranjak pagi, dan ia masih sendiri. Tak ada suami, tak ada mertua, bahkan tak ada ucapan selamat dari keluarga suaminya. Telepon genggamnya sunyi. Hanya notifikasi foto liburan yang diunggah oleh adik iparnya di media sosial. Gambar pantai, wajah-wajah ceria, tawa keluarga besar Rusman yang bersenang-senang. Sementara dirinya terbaring lelah dengan perut yang masih terasa sakit, tubuh yang penuh luka persalinan, dan hati yang nyaris hancur. Vika menatap layar ponselnya lama sekali, lalu menutupnya dengan pasrah. Ia sadar, kebahagiaan keluarganya tak pernah melibatkan dirinya. Dengan suara lirih, ia berjanji pada bayi mungil yang tidur pulas. Mulai sekarang, kamu hanya punya Mama. Jangan khawatir. Mama gak akan biarin kamu sendirian kayak Mama sekarang. Mama janji akan selalu ada buatmu. Di antara rasa sakit, luka, dan air mata, lahirlah tekad baru dalam diri Vika. Malam itu bukan hanya melahirkan seorang bayi, tetapi juga melahirkan kekuatan seorang perempuan yang siap berjuang sendirian, meski dunia seolah tak peduli. Pagi itu matahari menyelinap masuk lewat celah tirai kamar rawat. Sinar hangatnya seolah ingin menyapa Vika yang masih berbaring lemah di ranjang. Matanya sembab karena semalaman menangis. Lengan kirinya masih terasa pegal, bekas infus menempel jelas, sementara tubuhnya terasa rapuh setelah perjuangan panjang semalam. Di sampingnya, bayi mungil yang baru beberapa jam lahir tidur pulas dalam boks kecil. Nafasnya teratur, wajahnya damai, sesekali bibirnya bergerak seakan mencari susu. Setiap kali menatap wajah itu, Vika merasakan perasaan campur aduk, bahagia karena kehadiran anaknya, tapi juga pilu karena semua ia hadapi sendiri. Tidak ada ucapan selamat dari Rusman. Tidak ada pelukan hangat yang biasanya digambarkan sebagai momen pertama menjadi orang tua. Yang ada hanya sepi. Hanya isak tangis yang semalam menemani Vika saat tubuhnya remuk dihantam kontraksi. Suster masuk membawa sarapan dan tersenyum ramah. Selamat ya, Bu Vika. Bayinya sehat sekali. Berat badannya normal, tangisnya juga kencang. Ibu hebat bisa melahirkan normal. Vika membalas dengan senyum kecil. Kata-kata sederhana itu menenangkan, meski hanya sebentar.
Setelah suster keluar, kesunyian kembali menyelimuti ruangan. Vika meraih ponselnya, berharap ada kabar dari suami. Namun yang ia temukan justru foto-foto baru di media sosial adik iparnya. Mereka tampak bersenang-senang di pantai, mengenakan pakaian santai, wajah ceria penuh tawa. Rusman ada di sana, berdiri di tengah, ikut tersenyum lebar. Caption foto itu berbunyi, "Liburan keluarga besar. Momen berharga bersama orang-orang tercinta." Tangannya gemetar. Rasanya seperti ditampar berkali-kali. Orang-orang tercinta, gumam Vika lirih. Jadi siapa dirinya? Siapa anak yang baru saja ia lahirkan semalam? Apakah mereka tidak masuk ke dalam lingkaran orang-orang tercinta itu? Air mata mengalir lagi, kali ini lebih deras. Vika menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar menahan perih. Luka itu terasa semakin dalam, bukan hanya karena ditinggalkan, tetapi juga karena ia merasa tak dianggap bagian dari keluarga yang selama ini ia coba hormati. Bayi mungilnya mulai menangis, seolah merasakan kesedihan ibunya. Vika buru-buru mengusap air matanya, meraih bayi itu ke dalam pelukan. Ia menatap wajah kecil itu sambil berbisik, "Maafkan Mama, Nak. Harusnya kamu lahir di dunia yang penuh sambutan hangat, tapi justru begini. Tapi jangan takut. Mama ada di sini. Mama nggak akan pernah pergi." Pelukan itu menjadi penghiburan. Vika menyusui anaknya dengan sabar, meski tubuhnya masih lemah. Setiap isapan kecil bayi itu seperti memberi kekuatan baru, mengisi celah kosong di hatinya yang terluka. Beberapa jam kemudian, bidan yang menolong persalinannya datang menjenguk. Wanita parubaya itu duduk di tepi ranjang, menepuk tangan Vika pelan. "Kamu perempuan yang kuat, Vika. Tidak semua ibu bisa melahirkan dengan keberanian seperti kamu semalam, sendirian tanpa ditemani suami. Saya lihat dari wajahmu, kamu banyak memendam luka. Tapi percayalah, anak ini akan jadi sumber kekuatanmu." Ucapan itu membuat dada Vika sesak. Ia hanya mengangguk, menahan tangis yang hampir pecah. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Vika melewati masa nifas di rumah sakit sendirian. Tak ada keluarga Rusman yang datang menjenguk. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada sekotak pun buah tangan. Yang ada hanya pesan singkat dari Rusman beberapa hari kemudian. "Gimana kabar bayi? Sehat kan? Aku belum bisa jenguk. Soalnya masih sibuk." Hati Vika terasa semakin terkoyak. Apakah menjadi ibu memang harus sesepi ini? Apakah semua janji manis di awal pernikahan hanya fata morgana? Ia teringat ucapan Rusman dulu. "Aku janji bakal selalu ada buat kamu." Dan kini, di momen paling penting dalam hidup, ia justru ditinggalkan. Setiap kali luka itu terasa menyesakkan, Vika kembali menatap wajah bayinya. Ada cahaya di sana. Ada harapan baru yang membuatnya tetap bertahan. "Kamu alasan Mama hidup, Nak. Kamu yang akan bikin Mama kuat," ucapnya berkali-kali, seperti mantra penyembuh. Namun luka itu tidak hilang begitu saja. Ia menggores hati Vika lebih dalam dari yang ia bayangkan. Malam-malam ia sering menangis diam-diam. Takut suaminya benar-benar tidak akan pernah peduli. Kadang ia bertanya-tanya, apakah ia salah menikah dengan Rusman? Apakah cintanya buta hingga tak melihat betapa besar ketergantungan Rusman pada keluarga yang selalu mengutamakan kesenangan mereka sendiri? Hari-hari di rumah sakit menjadi saksi bisu atas kesepian Vika. Namun di balik luka itu, tumbuh tekad baru, bahwa ia tidak boleh menyerah, bahwa ia harus kuat demi anaknya. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, Vika mulai merasakan sesuatu yang baru, keberanian untuk melepaskan, jika suatu saat luka ini berubah menjadi jurang yang tidak bisa lagi ia seberangi bersama Rusman. Hari-hari pasca persalinan berjalan seperti sebuah ujian panjang. Tubuh Vika masih lemah, luka jahitan belum sepenuhnya pulih, tapi ia harus bangun setiap beberapa jam sekali untuk menyusui bayinya.
Malam yang biasanya digunakan untuk beristirahat kini dipenuhi tangisan kecil yang memanggil perhatian. Namun anehnya, Vika tidak merasa terbebani. Justru setiap kali menatap wajah mungil itu, ia merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Bayi itu bagaikan obor kecil yang menyala di tengah kegelapan hidupnya. Meski tubuhnya sakit, meski hatinya penuh luka, ia menemukan alasan untuk tetap melangkah. Rusman tidak kunjung datang. Hari pertama, kedua, hingga minggu pertama pasca persalinan, hanya pesan singkat yang masuk, jaga kesehatan, atau, kalau ada apa-apa kabari. Itu pun sering terlambat dibalas. Vika menunggu dengan sabar, berharap suatu malam suaminya akan muncul di depan pintu kamar rumah sakit, membawa bunga atau sekadar pelukan hangat. Tapi harapan itu tinggal harapan. Yang datang hanyalah kesunyian, bercampur rasa kecewa yang makin mengendap. Ketika akhirnya ia diperbolehkan pulang, Vika membawa bayi mungilnya dengan perasaan campur aduk. Ia dijemput oleh tetangganya, sementara Rusman tidak muncul sama sekali. Bahkan keluarga mertuanya pun tidak memberi kabar. Rumah yang ia masuki terasa sepi, dingin, dan asing. Beberapa hari pertama di rumah, Vika melewati segalanya sendiri. Mencuci kain bayi, mensterilkan botol, menenangkan tangisan di tengah malam. Semua ia lakukan tanpa bantuan. Ada saat-saat ia ingin menyerah, tubuhnya begitu lelah. Tapi setiap kali ia melihat bayinya, rasa putus asa itu berubah menjadi semangat. Malam ketiga di rumah, saat sedang menyusui, pikirannya melayang jauh. Ia teringat bagaimana dulu Rusman mempercayakan akses rekening rumah tangga padanya. Selama ini ia yang mengatur keluar masuk uang, membayar tagihan, bahkan menyisihkan untuk tabungan. Rusman percaya padanya karena Vika dikenal teliti dan hemat. Tiba-tiba, sebuah ide muncul. Ia menatap bayinya lama sekali. Nak, kalau papa nggak mau peduli sama kita, mama yang harus kuat. Mama yang harus jaga kamu. Mama nggak bisa nunggu bantuan yang mungkin nggak akan pernah datang. Besoknya, dengan tubuh masih lemah, Vika memberanikan diri membuka laptop dan mengecek semua rekening yang selama ini ia kelola. Jumlahnya cukup besar. Ada tabungan rumah tangga, ada simpanan darurat, bahkan ada beberapa deposito kecil. Semua masih atas nama Rusman, tapi Vika yang memegang akses. Tangannya sempat ragu. Ia bukan tipe orang yang suka mengambil keputusan gegabah. Tapi kali ini situasinya berbeda. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Semua kebutuhan bayi, mulai dari susu tambahan, popok, hingga biaya kontrol kesehatan, membutuhkan uang. Dan selama ini, tidak ada satupun keluarga Rusman yang menawarkan bantuan. Aku harus realistis, gumamnya. Kalau aku menunggu mereka, mungkin aku dan anakku akan terlantar. Aku nggak boleh lemah. Hari itu, Vika mengambil sebagian uang dari rekening tabungan dan menyimpannya di rekening pribadinya. Bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk bertahan hidup. Ia tahu langkah ini akan menimbulkan masalah besar jika Rusman mengetahuinya, namun ia tidak peduli. Luka batin yang ia tanggung lebih besar daripada rasa takut itu. Seminggu kemudian, Vika mulai memikirkan cara agar uang itu tidak habis begitu saja. Ia sadar ia tidak bisa selamanya bergantung pada tabungan. Maka lahirlah tekad baru dalam dirinya. Ia harus mandiri. Ia harus menciptakan sumber penghasilan sendiri. Dengan sisa tenaga, Vika membuka kembali keterampilannya menjahit yang dulu ia pelajari dari ibunya. Di pojok rumah, ia mengeluarkan mesin jahit lama yang sudah berdebu. Malam-malam setelah bayinya tidur, ia mulai menjahit baju bayi sederhana, memanfaatkan kain-kain sisa yang dulu ia simpan. Awalnya hanya sekadar mengisi waktu. Tapi ketika ia memotret hasil jahitannya dan mengunggah di media sosial, respons teman-temannya mengejutkan. Banyak yang tertarik dan bertanya apakah baju itu dijual. Hati Vika bergetar.
Ia tak menyangka keterampilannya bisa jadi peluang. Mungkin ini jalanku, bisiknya sambil menatap bayinya yang tertidur. Hari-hari berikutnya, ia semakin sibuk. Sambil mengurus bayi, ia juga mulai menerima pesanan kecil-kecilan. Hasilnya memang belum seberapa, tapi cukup untuk membeli kebutuhan harian tanpa harus mengutak-atik rekening terlalu sering. Perlahan, rasa percaya dirinya kembali tumbuh. Meski luka hatinya belum sembuh, Vika mulai menemukan arti dari kebangkitan. Ia sadar, kekuatan seorang perempuan tidak datang dari orang lain, tapi dari keberaniannya sendiri untuk berdiri ketika dunia berusaha menjatuhkan. Malam itu, sambil menggendong bayinya yang meringkuk hangat, Vika berjanji dalam hati, "Mama nggak akan biarin kamu kekurangan. Kita bisa, Nak. Kita akan baik-baik saja, meski tanpa siapa-siapa." Janji itu menjadi cahaya baru. Dari luka yang dalam, tumbuh keberanian. Dari kekecewaan yang mematikan, lahirlah tekad untuk hidup mandiri. Vika tidak lagi sekadar bertahan. Ia mulai melangkah untuk membangun kembali hidupnya, setapak demi setapak. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu, kebangkitan ini baru permulaan. Hari-hari Vika semakin padat. Bayinya yang baru lahir menuntut perhatian nyaris 24 jam penuh, sementara pesanan jahitan kecil-kecilan mulai berdatangan. Ia seringkali harus begadang, bukan hanya untuk menyusui, tapi juga untuk menyelesaikan 1 atau 2 baju bayi yang dipesan oleh teman-teman lama yang kini mulai percaya dengan hasil karyanya. Namun, di balik kesibukan yang menumbuhkan semangat baru itu, hati Vika masih penuh dilema. Rusman tidak pernah benar-benar pulang. Kadang ia mengirim pesan singkat, bahkan terkadang mentransfer uang seadanya, tetapi tidak pernah bertanya bagaimana kondisi Vika secara sungguh-sungguh. Apalagi keluarga Rusman, seakan-akan mereka semua menganggap kelahiran cucu baru bukanlah sesuatu yang penting untuk mereka rayakan. Setiap kali melihat notifikasi pesan dari suaminya, dada Vika bergetar. Ada rasa marah, kecewa, sekaligus rindu yang bercampur jadi satu. Ia mencoba menjawab dengan singkat, menjaga sopan santun, meski sebenarnya ingin menuliskan semua luka hatinya. Tetapi ia menahan diri. Ia tahu, menumpahkan emosi pada orang yang tidak peduli hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Suatu sore, ketika sedang menyetrika baju bayi yang baru ia jahit, telepon berdering. Nama Rusman muncul di layar. Dengan sedikit ragu, Vika mengangkat. Suara di seberang terdengar datar, bahkan cenderung terburu-buru. "Vik, aku ada kerjaan tambahan di luar kota. Jadi mungkin beberapa minggu nggak bisa pulang," katanya begitu saja. Vika terdiam cukup lama. Dalam hatinya ia ingin bertanya, kerja atau liburan lagi? Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin menambah keributan di tengah kondisinya yang masih rapuh. "Oh, iya, Mas. Hati-hati di jalan. Semoga lancar kerjanya," jawabnya akhirnya, meski hatinya perih. Setelah telepon itu berakhir, air mata Vika mengalir tanpa bisa ia bendung. Bayinya menangis pelan di sampingnya, seakan mengerti perasaan ibunya. Vika segera menggendongnya, menatap wajah mungil itu sambil berkata lirih, "Nak, sepertinya Mama harus membuat keputusan besar. Mama nggak bisa terus menunggu sesuatu yang nggak pasti. Mama harus memilih jalan sendiri, demi kamu." Beberapa hari berikutnya, pikiran itu semakin kuat. Vika mulai mempertimbangkan untuk memindahkan sebagian besar uang dari rekening Rusman ke rekening pribadinya. Bukan semata-mata karena ingin balas dendam, melainkan sebagai langkah pengamanan. Ia takut suatu hari Rusman benar-benar meninggalkan mereka dan mengambil semua uang itu tanpa sisa. Jika itu terjadi, bagaimana nasib dirinya dan anaknya? Dilema itu menghantui setiap malam. Vika merasa bersalah, seakan sedang mengkhianati suaminya. Tapi di sisi lain, ia juga merasa tidak punya pilihan lain. Ia sudah mencoba menunggu, mencoba sabar,
namun yang datang hanya kekecewaan demi kekecewaan. Malam yang gelap menjadi saksi perdebatan panjang dalam dirinya. Ia duduk di ruang tamu, lampu kecil menyala temaram, bayinya sudah tertidur pulas. Di depannya, laptop terbuka, halaman login bank online menunggu untuk diisi. Tangannya gemetar saat mengetikkan password. Kalau aku tarik semua uang ini, hidupku dan anakku akan lebih terjamin. Tapi, apa ini artinya aku benar-benar menutup pintu untuk Rusman? Bisiknya sendiri. Air matanya jatuh membasahi keyboard. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, ketika Rusman begitu perhatian, ketika mereka merencanakan masa depan dengan penuh semangat. Semua terasa manis, jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Tapi lalu ia menatap ke kamar, melihat bayinya yang meringkuk dalam selimut. Hati kecilnya berbisik, anakmu lebih penting dari kenangan manis itu. Jangan biarkan dia menderita karena kamu takut membuat keputusan. Dengan napas bergetar, akhirnya ia mengambil langkah itu. Ia memindahkan hampir seluruh isi rekening rumah tangga ke rekening pribadinya. Jumlahnya cukup besar. Cukup untuk bertahan lama dan bahkan untuk memulai usaha yang lebih serius. Saat transaksi selesai, layar laptop menampilkan notifikasi keberhasilan. Vika menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis dalam diam. Ada rasa lega, tapi juga rasa bersalah yang begitu besar. Malam itu ia tidak bisa tidur nyenyak. Esok paginya, ia menatap bayinya dengan tatapan baru. Mama sudah ambil keputusan, nak. Keputusan yang berat. Sekarang Mama harus kuat menjalaninya. Kita akan jalan berdua. Kalau nanti Papa marah, Mama siap hadapi. Yang penting kamu selamat. Hari-hari berikutnya, Vika mulai mengatur uang itu dengan cermat. Ia membuat catatan rapi, berapa yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, berapa yang dialokasikan untuk tabungan darurat, dan berapa yang bisa diputar menjadi modal usaha. Ia sadar, keputusan yang ia ambil bukan sekadar soal uang, tapi soal kemandirian hidup. Ketika pesanan jahitannya semakin banyak, ia membeli kain dalam jumlah lebih besar dari pasar grosir. Ia juga mulai belajar dari internet tentang cara memasarkan produk dengan lebih profesional. Ia membuka toko online kecil-kecilan, menamai brandnya dengan nama yang terinspirasi dari bayinya. Awalnya, hasilnya belum signifikan. Tapi lambat laun, orderan mulai berdatangan dari luar kota. Uang yang ia ambil dari rekening Rusman benar-benar menjadi modal kebangkitan, bukan hanya sekadar untuk bertahan hidup. Meski demikian, di sudut hatinya, rasa takut masih ada. Bagaimana kalau Rusman tiba-tiba kembali dan marah besar? Bagaimana kalau ia dituduh mencuri? Bagaimana kalau keluarga mertuanya menekan habis-habisan? Pikiran-pikiran itu menghantui, membuatnya cemas setiap kali ada suara motor berhenti di depan rumah atau pesan masuk di ponselnya. Namun setiap kali ia mulai goyah, Vika kembali menatap bayinya. Senyum mungil itu, genggaman tangan kecil itu, selalu memberi kekuatan. Aku harus tegar, gumamnya. Aku sudah memilih jalan ini. Tidak ada yang boleh membuatku mundur lagi. Keputusan berat yang ia ambil akhirnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi hanya seorang istri yang menunggu kepulangan suami, tapi seorang ibu yang siap melindungi anaknya dengan segala cara. Dan meski di kejauhan Rusman masih sibuk dengan dunianya sendiri, tanpa ia sadari, Vika sedang tumbuh menjadi sosok baru, lebih kuat, lebih mandiri, lebih berani menghadapi masa depan yang tidak pasti. Hari itu langit mendung. Angin sore bertiup lebih kencang dari biasanya. Vika baru saja selesai menidurkan bayinya ketika suara motor berhenti tepat di depan rumah. Jantungnya langsung berdegup kencang. Rasa cemas menyergap begitu ia mendengar suara langkah tergesa-gesa menuju pintu. Tidak salah lagi, itu adalah langkah kaki yang sudah ia kenal. Rusman pulang. Pintu terbuka keras tanpa ketukan. Sosok Rusman berdiri dengan wajah kusut, matanya merah,
Entah karena lelah perjalanan atau karena marah yang dipendam sejak tadi. Di tangannya masih tergenggam ponsel, layar menyala dengan notifikasi transaksi rekening. Vika, suaranya lantang, membuat bayi yang baru saja terlelap kembali menangis kaget. Apa maksudmu menarik semua uang dari rekeningku? Vika terdiam sejenak, lalu bangkit dengan hati-hati, menggendong bayinya agar tenang. Ia menatap Rusman, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Namun sebelum sempat berbicara, Rusman kembali meledak. Apa kau sadar? Uang itu hasil kerja kerasku? Kenapa kau seenaknya memindahkan tanpa izin? Tangis bayi semakin keras, membuat suasana rumah yang sempit itu semakin sesak. Vika berusaha menenangkan si kecil sambil mengumpulkan keberanian. Mas, aku melakukan itu bukan karena aku mau mengkhianati kamu. Aku hanya ingin memastikan aku dan anak kita bisa bertahan hidup. Rusman mendengus, menutup pintu dengan hentakan yang membuat jendela bergetar. Bertahan hidup? Apa maksudmu? Aku masih ada di sini. Fik, kau pikir aku tega membiarkan kau dan anak kita kelaparan? Kalimat itu menusuk hati Vika. Ia ingin sekali menjawab dengan jujur, bahwa kenyataannya Rusman sudah berulang kali tega meninggalkan mereka. Saat ia berjuang di ruang bersalin, Rusman memilih bersenang-senang. Saat ia butuh ditemani di masa nifas, Rusman sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi bibirnya keluh. Ia tahu, jika kata-kata itu keluar, pertengkaran akan semakin tak terkendali. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan. Mas, waktu aku melahirkan, kamu nggak ada. Waktu aku sakit, nggak ada seorang pun dari keluarga Mas yang peduli. Aku benar-benar sendirian. Mas, aku takut kalau itu terulang lagi. Aku nggak bisa melindungi anak kita. Uang itu, aku simpan, bukan untuk aku hambur-hamburkan. Aku jadikan modal usaha. Aku ingin kita punya pegangan. Namun bukannya luluh, wajah Rusman semakin merah padam. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menepuk-nepuk dahinya dengan kasar. Alasan. Semua alasan. Kalau memang kau butuh uang, kenapa nggak bicara sama aku dulu? Kenapa harus diam-diam seperti pencuri? Kata, pencuri, itu membuat hati Vika seakan diremas. Air matanya menetes, tapi ia tetap berdiri tegak. Aku bukan pencuri, Mas. Aku istri kamu. Aku punya hak untuk memperjuangkan kehidupan aku dan anak kita. Kalau Mas peduli, aku nggak akan pernah melakukan ini. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar isak tangis bayi yang belum juga tenang. Rusman berhenti melangkah, menatap Vika dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada marah, ada sakit hati, tapi juga ada sedikit keraguan. Jadi menurutmu aku nggak peduli? Tanyanya pelan, namun dengan nada menekan. Vika menatapnya balik, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Iya, Mas. Itu yang aku rasakan. Kamu lebih memilih liburan bersama keluargamu daripada mendampingi aku melahirkan. Itu bukan sekadar nggak peduli, Mas, itu menyakiti. Kalimat itu seperti tamparan. Rusman terdiam. Napasnya tersengal, tangannya mengepal, namun ia tidak melanjutkan kata-katanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terpojok oleh kenyataan yang diucapkan istrinya sendiri. Waktu berjalan lambat sore itu. Pertengkaran mereka menggantung di udara, meninggalkan luka yang dalam di hati masing-masing. Vika tahu, kata-katanya bisa membuat pernikahan mereka berada di ujung tanduk. Tapi ia juga tahu, jika ia terus diam, ia akan selamanya terjebak dalam lingkaran sakit yang sama. Beberapa saat kemudian, Rusman akhirnya duduk di kursi, menunduk, menatap lantai dengan pandangan kosong. Aku nggak pernah bermaksud ninggalin kamu, Fik. Aku bingung, aku capek. Keluargaku juga selalu nuntut aku ini itu. Aku pikir,
Sekali-kali aku ikut liburan mereka nggak masalah. Vika tersenyum pahit. Nggak masalah buat Mas. Tapi masalah besar buat aku. Saat aku melahirkan, aku butuh Mas. Aku butuh orang yang aku percaya untuk ada di sisiku. Tapi Mas nggak ada. Itu luka, Mas. Luka yang nggak bisa aku lupakan begitu saja. Bayi akhirnya tertidur lagi di pelukan Vika. Suasana menjadi lebih tenang. Tapi hati mereka berdua masih bergejolak. Rusman memandang wajah istrinya yang lelah, mata sembab karena tangis, dan ia tahu ada kebenaran dalam kata-kata itu. Namun egonya terlalu besar untuk mengakui sepenuhnya. Kalau begitu, apa yang kamu mau sekarang? Tanya Rusman, suaranya melemah. Vika menarik napas panjang, mencoba meredakan gejolak di dadanya. Aku nggak minta banyak, Mas. Aku cuma minta kamu benar-benar ada. Bukan sekadar kirim uang atau kabar singkat. Aku butuh kamu. Anak kita butuh ayahnya. Kalau itu nggak bisa, biarkan aku jalani jalan ini sendiri, dengan caraku. Ucapan itu seperti garis batas. Rusman menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang berat. Lalu ia berdiri, mengambil tasnya, dan tanpa sepatah kata pun keluar dari rumah. Vika berdiri terpaku, menatap pintu yang tertutup kembali dengan keras. Air mata mengalir lagi, kali ini bercampur dengan rasa lega aneh yang tak bisa ia pahami. Pertengkaran pertama itu memang menyakitkan, tapi juga melepaskan sebagian beban yang selama ini ia pendam. Malam itu, Vika duduk sendirian di ruang tamu. Bayinya tertidur di kamar. Ia menatap buku catatan keuangannya, memandangi angka-angka yang kini menjadi tumpuan masa depan mereka. Ia sadar, keputusannya sudah menimbulkan badai. Tapi ia juga tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Ini baru awal, gumamnya. Benturan pertama, mungkin bukan yang terakhir. Tapi aku harus siap. Di luar, angin malam berhembus kencang, seolah ikut menyaksikan perjalanan seorang perempuan yang mulai menemukan keberaniannya. Pagi itu udara terasa lebih pengap dari biasanya. Vika baru saja selesai menyuapi bayinya bubur halus ketika terdengar suara motor berderet berhenti di depan rumah. Ia terlonjak kaget, jantungnya berdetak lebih cepat. Dari balik jendela, ia melihat sosok yang sudah tak asing. Ibu mertuanya, kakak iparnya, dan dua kerabat lain turun dengan wajah masam. Batin Vika langsung resah. Ia tahu, ini pasti bukan kunjungan ramah. Apalagi setelah pertengkaran dengan Rusman beberapa hari lalu, ia sudah menduga cepat atau lambat keluarga mertuanya akan turun tangan. Pintu diketuk keras, hampir seperti digedor. Vika menenangkan diri sejenak, menggendong bayinya agar tidak menangis, lalu membuka pintu dengan senyum kaku. Assalamualaikum, Bu. Namun bukannya salam yang dijawab, ibu mertuanya langsung melangkah masuk tanpa permisi, matanya menyorot tajam. Vika, apa benar kamu ambil semua uang Rusman? Suaranya lantang, menusuk telinga. Vika menelan ludah, mencoba tetap tenang. Saya tidak mengambil, Bu. Saya hanya memindahkan ke rekening pribadi, untuk kebutuhan saya dan anak. Itu uang keluarga, bukan hanya uang Mas Rusman. Kakak iparnya, seorang perempuan dengan nada bicara yang selalu merendahkan, langsung menyambar. Alasan. Semua alasan. Kalau butuh, ngomong baik-baik. Bukan main sikat uang sampai habis. Kau pikir kami nggak tahu? Rusman pulang sampai stres karena kelakuanmu. Bayinya yang berada di gendongan Vika mulai gelisah, mungkin merasakan aura panas dari pertengkaran itu. Vika berusaha mengayun pelan, menenangkan, sambil menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Saya lakukan ini bukan untuk saya sendiri. Saya ingin ada jaminan untuk masa depan anak saya. Selama ini, siapa yang ada di samping saya? Waktu saya melahirkan, siapa yang peduli? Suasana mendadak hening sesaat, namun bukan karena mereka tersentuh.
Justru ibu mertuanya semakin keras. Jangan bawa-bawa melahirkan segala. Itu kewajibanmu sebagai istri. Jangan pakai itu buat nyerang kami. Kau itu perempuan, harusnya tahu diri. Rusman kerja keras cari nafkah, kau malah seenaknya ambil semua hasil jerih payahnya. Ucapan itu membuat dada Vika sesak. Hatinya menjerit, ingin berteriak sekuat-kuatnya bahwa ia tidak pernah merasa seenaknya. Justru ia yang harus menahan sakit, menanggung sepi, berjuang sendirian tanpa seorang pun dari mereka menemani. Tapi ia tahu, jika ia melawan dengan suara tinggi, mereka hanya akan semakin menuduhnya. Dengan suara bergetar, Vika mencoba menjelaskan. Bu, uang itu saya pakai dengan bijak. Saya catat semuanya. Sebagian untuk kebutuhan bayi, sebagian lagi untuk usaha kecil-kecilan. Saya tidak memboroskan apapun. Kalau saya tidak ambil langkah ini, saya tidak tahu bagaimana kami bisa bertahan. Kakak iparnya mendengus, menatap dengan sinis. Usaha kecil-kecilan? Hah, jangan bohong. Paling buat gaya-gayaan. Perempuan zaman sekarang memang pintar cari alasan. Dasar matre. Kata itu, matre, membuat air mata Vika akhirnya jatuh. Ia menatap wajah bayi di pelukannya, merasakan tubuh mungil itu bergerak resah. Kalau memang saya matre, saya nggak akan kerja keras sampai malam menjahit. Saya nggak akan rela tangan saya lecet demi menambah penghasilan. Saya hanya ingin anak saya punya kehidupan layak. Namun bukannya luluh, ibu mertuanya justru semakin meninggi. Cukup, Vika. Kau sudah bikin keluarga ini malu. Balikin semua uang itu sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau kami anggap bukan bagian keluarga lagi. Ancaman itu menusuk seperti belati. Vika gemetar. Tapi ia menggenggam bayinya lebih erat, seolah menemukan kekuatan dari sentuhan kecil itu. Dalam hatinya, ia tahu menyerah bukan pilihan. Ia sudah terlalu jauh berjalan di jalan ini. Dengan keberanian yang tersisa, ia menatap mereka satu persatu. Saya mohon maaf kalau keputusan saya membuat ibu dan keluarga marah. Tapi saya tidak akan mengembalikan uang itu sekarang. Uang itu bukan hanya milik Rusman. Itu milik keluarga kecil saya juga. Dan saya akan memastikan setiap rupiah dipakai untuk hal yang bermanfaat. Ruangan langsung riuh oleh teriakan kakak iparnya. Kau dengar, Bu? Perempuan ini berani melawan kita. Dasar nggak tahu diri. Ibu mertuanya berdiri, wajahnya merah padam. Mulai sekarang, jangan harap kami akan peduli lagi sama kamu. Jangan harap kami akan anggap cucu itu bagian keluarga kami. Ingat baik-baik, Vika, kamu sudah melawan darah dagingmu sendiri. Setelah kalimat tajam itu terlontar, mereka semua berbalik keluar, menghentakkan pintu dengan keras hingga dinding rumah bergetar. Vika terjatuh ke lantai, lututnya lemas, air mata mengalir deras. Bayinya menangis di pelukannya, membuat hatinya semakin remuk. Namun di tengah kepedihan itu, ada sebuah api kecil yang menyala. Api tekad. Ia berbisik pada bayinya dengan suara serak. Nak, mereka boleh tidak menganggap kita keluarga. Tapi Mama janji, kamu tidak akan pernah merasa kekurangan kasih sayang. Mama akan jadi rumahmu. Mama akan jadi keluargamu. Kita bisa sendiri. Kita kuat. Hari-hari setelah itu tidak mudah. Keluarga Rusman mulai menyebarkan kabar miring di lingkungan sekitar, menyebut Vika sebagai istri durhaka yang mengambil uang suaminya. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, sebagian menatap sinis ketika ia lewat. Namun Vika memilih tidak peduli. Ia fokus pada usahanya. Pesanan jahit makin ramai, toko online kecilnya mulai dikenal. Ia bekerja siang malam, meski sering kelelahan, tapi selalu diiringi senyum ketika melihat bayinya tumbuh sehat. Tekanan dari mertua memang membuat hatinya sakit, tetapi sekaligus menguatkannya.
Ia belajar bahwa keluarga tidak selalu berarti orang-orang yang sedarah, melainkan mereka yang benar-benar peduli dan mendukung. Malam-malam panjang yang ia lalui sendirian kini tidak lagi hanya diisi dengan tangis, melainkan juga dengan doa dan semangat. Vika yakin, badai ini pada akhirnya akan membawanya ke pelabuhan baru, tempat di mana ia bisa berdiri tegak, bukan lagi sebagai perempuan lemah yang hanya menunggu, tapi sebagai ibu tangguh yang mampu menaklukkan rasa sakit dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dan meski luka dari kata-kata mertua masih membekas, Vika tahu satu hal pasti, jalan yang ia pilih sudah benar. Pagi itu cahaya matahari masuk lewat celah jendela kecil rumah sederhana Vika. Bayinya yang sudah berusia beberapa bulan terbangun lebih dulu. Tangisnya memenuhi ruangan, membuat Vika yang masih kelelahan harus segera bangun. Tubuhnya masih pegal karena semalam ia begadang menyelesaikan jahitan baju pesanan pelanggan. Matanya sembab karena kurang tidur. Tapi ia tersenyum kecil melihat wajah mungil itu. "Selamat pagi, Nak. Kita mulai hari lagi, ya," ucapnya sambil menggendong bayi, menepuk-nepuk pelan agar tenang. Setelah menyusui dan menidurkan kembali anaknya, Vika bergegas membereskan rumah. Pekerjaan rumah tangga seakan tidak ada habisnya. Mencuci pakaian, membersihkan lantai, memasak makanan sederhana, semua ia lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun. Sesekali ia menghela napas panjang, tubuhnya ingin menyerah, tapi pikirannya berkata lain. Ia tidak bisa lagi bergantung pada siapapun. Ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Siang itu, Vika duduk di ruang tamu yang sekaligus dijadikan ruang kerja. Di meja kecilnya bertumpuk kain warna-warni, benang, jarum, dan mesin jahit sederhana yang dibelinya dari sebagian uang tabungan. Ia menatap kain-kain itu dengan semangat baru. "Inilah senjataku sekarang," katanya dalam hati. Pesanan baju bayi yang ia promosikan lewat media sosial mulai berdatangan. Awalnya hanya dari teman-teman dekat, tapi lambat laun mulai menyebar ke orang-orang yang tidak ia kenal. Setiap kali ada notifikasi order masuk, hatinya bergetar bahagia. Rasanya seperti mendapat suntikan energi baru. Namun perjalanan itu tidak mudah. Pernah suatu kali mesin jahitnya rusak di tengah pengerjaan pesanan. Malam itu ia panik, hampir putus asa. Tapi demi menjaga kepercayaan pelanggan, ia meminjam mesin jahit dari tetangga dengan penuh rasa malu. "Nggak apa-apa, Vik, pakai saja dulu. Aku tahu kamu butuh," kata tetangganya. Ucapan sederhana itu membuat Vika merasa masih ada orang baik yang peduli, meski bukan dari keluarganya sendiri. Hari demi hari, Vika belajar mengatur waktu dengan lebih disiplin. Siang ia gunakan untuk mengurus bayi dan rumah, malam hingga dini hari ia gunakan untuk menjahit. Rasa lelah seringkali membuat tubuhnya ingin rebah. Tapi setiap kali ia melihat wajah bayi yang tertidur pulas, semangatnya kembali tumbuh. "Aku harus kuat, demi kamu," bisiknya sambil mengecup kening anaknya. Tidak hanya itu, Vika juga mulai mencari cara lain untuk mengembangkan usahanya. Ia membaca artikel-artikel bisnis kecil, menonton video tutorial pemasaran online, bahkan belajar sedikit demi sedikit tentang cara membuat desain menarik agar produknya dilirik. Semua ia lakukan sendiri, dengan sabar dan penuh tekad. Meski begitu, tekanan dari keluarga Rusman belum berhenti. Kabar miring masih beredar, menyebutnya sebagai istri durhaka, menyebut usahanya hanya akal-akalan untuk menghabiskan uang Rusman. Ada tetangga yang menatapnya sinis, ada pula yang secara terang-terangan bertanya, "Benar kamu ambil semua uang suamimu?" Pertanyaan itu menusuk hati, tapi Vika memilih untuk tidak menjawab panjang. Ia tahu, membuktikan dengan hasil lebih berharga daripada berdebat. Bulan berganti, usahanya semakin berkembang. Vika mulai mendapat pelanggan dari luar kota, bahkan ada yang membeli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Hasil penjualan perlahan menutupi kebutuhan sehari-hari, bahkan ada sedikit yang bisa ia sisihkan untuk tabungan darurat. Rasanya luar biasa.
Sesuatu yang dulu terasa mustahil kini menjadi nyata. Suatu malam, setelah menyelesaikan jahitan terakhir, Vika duduk termenung. Tangannya penuh bekas tusukan jarum, matanya lelah, tapi hatinya penuh syukur. Ia mengingat kembali masa-masa kelam saat ia sendirian melahirkan, saat ia dianggap durhaka, saat ia dipandang rendah. Semua itu kini menjadi bahan bakar semangatnya. Kalau waktu itu aku menyerah, mungkin aku sudah hancur sekarang. Tapi ternyata luka itu membuatku bangkit, gumamnya lirih. Di tengah perjuangan itu, ada satu hal yang membuatnya semakin kuat, tumbuh kembang bayinya. Setiap senyum kecil, setiap celoteh sederhana, setiap langkah awal yang ditapaki si kecil, semuanya menjadi pengingat bahwa apa yang ia lakukan tidak sia-sia. Ia bukan hanya berjuang untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan anak yang tidak berdosa. Kadang di malam sepi, Vika masih merasakan kerinduan pada sosok Rusman. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika suaminya ada di sampingnya, mendukung, membantu menggendong bayi, atau sekadar menemani saat ia bekerja. Namun setiap kali bayangan itu datang, ia menepisnya. Ia tidak boleh terlalu berharap pada sesuatu yang sudah berulang kali mengecewakan. Kini ia harus fokus pada kenyataan, bukan angan-angan. Beberapa bulan kemudian, usaha Vika semakin dikenal. Ia bahkan mulai mendapat tawaran untuk mengikuti pameran kecil di kota. Meski takut dan ragu, ia memberanikan diri mendaftar. Hari itu ia membawa beberapa produk terbaiknya, memajangnya di meja sederhana. Degup jantungnya kencang saat orang-orang mulai mendekat, melihat-lihat, bahkan membeli. Rasanya seperti mimpi. Saat pulang dari pameran itu, Vika menangis di dalam bus, bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Ternyata aku bisa, bisiknya. Ia memeluk bayi yang tertidur di gendongannya, merasakan kehangatan luar biasa. Namun perjuangan seorang ibu mandiri bukan hanya soal ekonomi. Vika juga belajar menghadapi emosi, belajar menata hati. Ia tidak ingin anaknya tumbuh dalam suasana penuh kebencian. Meski sakit hati masih ada, ia berusaha menguburnya. Setiap malam ia berdoa agar hatinya tetap bersih, agar ia bisa menjadi teladan yang baik. Waktu terus berjalan. Kini Vika tidak lagi dipandang sebelah mata oleh tetangga. Banyak yang justru mulai kagum pada keteguhannya. Beberapa ibu-ibu bahkan datang ke rumah, ingin belajar menjahit atau sekadar bertukar cerita. Perlahan, lingkaran dukungan itu tumbuh, menggantikan rasa sepi yang dulu begitu menghantam. Dan di balik semua itu, Vika menyadari satu hal penting. Ia tidak lagi hanya menjadi istri yang menunggu. Ia telah berubah menjadi seorang ibu yang berjuang dengan seluruh jiwa raganya, seorang perempuan yang menemukan kekuatan dari luka, dan seorang manusia yang membuktikan bahwa keberanian bisa lahir dari titik terendah sekalipun. Malam itu, sambil menatap langit berbintang dari jendela kecil rumahnya, Vika tersenyum. Perjalanan ini memang berat, tapi aku tidak menyesal. Aku lebih baik lelah karena berjuang, daripada hancur karena menunggu. Aku adalah ibu, dan aku bisa mandiri. Malam itu, suasana rumah keluarga besar Rusman tidak lagi sehangat dulu. Suara tawa yang biasanya memenuhi ruang tamu berganti dengan desahan napas berat dan bisikan-bisikan penuh kecemasan. Rusman duduk di kursi kayu tua. Wajahnya pucat, matanya sayu. Telepon genggam di tangannya terus berbunyi, menampilkan notifikasi tagihan dan pesan dari atasan yang menanyakan laporan pekerjaan. Ia menunduk, merasa kepalanya penuh beban yang tak tertahankan. Dulu, Rusman terbiasa pulang membawa cerita tentang pekerjaan, rencana liburan, atau proyek yang akan digarap. Ia menjadi kebanggaan keluarga, seorang lelaki yang mampu menopang semua kebutuhan, menuruti keinginan istri dan orang tua sekaligus. Tapi kini, setelah kepulangannya dari liburan yang seharusnya menyenangkan, hidupnya tidak lagi sama. Ia disambut kenyataan pahit, rekening-rekening yang kosong, istri yang menolak menuruti kata-katanya,
dan pekerjaan yang mulai goyah. "Rus, kamu ini bagaimana sih? Kenapa bisa sampai rekening kosong begini? Uang setahun bisa hilang dalam sekejap begitu saja." Suara ayahnya terdengar tegas, memecah keheningan malam. Rusman hanya diam. Bibirnya kering, lidahnya keluh. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia masih ingat jelas bagaimana ia menuduh Vika berlebihan, bagaimana ia menolak mendengar alasan istrinya. Tapi setelah beberapa bulan berlalu, perlahan ia mulai merasakan dampaknya. Usahanya yang bergantung pada modal besar kini terhenti. Klien yang dulu percaya padanya satu persatu mundur, melihat ketidakstabilan finansial yang ia alami. Sementara keluarganya, yang dulu selalu memuji dan menyanjung, kini justru sibuk menyalahkan. Ia bukan lagi kebanggaan, melainkan kambing hitam. "Kalau kamu waktu itu nggak biarin istrimu pegang semua akses, nggak akan begini jadinya," sambung kakaknya dengan nada tinggi. Rusman menghela napas panjang. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia percaya pada Vika karena menganggap istrinya setia. Tapi hatinya tahu, bukan itu akar masalahnya. Akar masalahnya adalah dirinya sendiri, yang lebih mementingkan liburan bersama keluarga ketimbang menemani istrinya melahirkan. Luka itu kini berbalik menggigitnya. Di tempat lain, Vika justru semakin bersinar. Kabar tentang usahanya sampai juga ke telinga Rusman. Beberapa kenalan bahkan bercerita bahwa produk buatan Vika laris di pasaran. Ada yang membeli untuk dijual kembali, ada pula yang memuji kualitasnya. Setiap kali mendengar kabar itu, hati Rusman terasa diremas. Antara bangga karena istrinya bisa mandiri, dan sakit karena ia tidak lagi menjadi bagian dari keberhasilan itu. Suatu sore, Rusman pulang kerja lebih awal. Kantornya tidak lagi sesibuk dulu, bahkan ada desas-desus bahwa posisinya akan digantikan. Ia masuk ke kamarnya, menutup pintu, lalu terduduk di lantai. Tangannya menutupi wajah, air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ia merasa hidupnya berantakan. "Kenapa semua jadi begini, Tuhan? Kenapa aku bisa jatuh sejauh ini?" gumamnya lirih. Ia ingat kembali malam ketika Vika melahirkan sendirian. Bayangan itu menghantuinya. Ia tahu, seharusnya ia ada di sana, menggenggam tangan istrinya, menyemangati, dan menyambut anak mereka bersama-sama. Tapi ia memilih pergi, tertawa bersama keluarganya di tempat wisata, tanpa peduli pada perempuan yang berjuang mempertaruhkan nyawanya. Kesalahan itu kini menjadi dosa yang sulit ia hapus. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Rusman. Pekerjaannya benar-benar hilang setelah perusahaan memutuskan untuk merampingkan karyawan. Ia yang dulu percaya diri, kini terpaksa menganggur. Setiap kali ia keluar rumah, pandangan tetangga seolah menelanjangi. Ada yang berbisik, ada yang terang-terangan berkata, "Sayang sekali, ya, padahal dulu mapan." Rasa malu itu menekan dadanya. Ia ingin berlari, ingin menghilang, tapi kemana? Rumahnya bukan lagi tempat nyaman, keluarganya terus menuntut, sementara Vika tidak lagi mau ia dekati dengan mudah. Suatu malam, Rusman memberanikan diri mendatangi rumah Vika. Ia berdiri lama di depan pintu, menggenggam tas kecil berisi beberapa baju anak yang ia beli dari sisa uangnya. Jantungnya berdegup kencang. Saat pintu dibuka, Vika muncul dengan wajah lelah namun tetap tegar. Bayi mereka berada dalam gendongannya, tertidur pulas. Rusman tercekat. "Vik, aku datang mau lihat anak kita," ucapnya dengan suara bergetar. Vika memandangnya datar. Ada jeda panjang sebelum ia menjawab. "Anak ini butuh ayah, tapi lebih dari itu, ia butuh teladan. Jangan datang hanya kalau kamu sedang terpojok, Rus." Kata-kata itu menusuk jantung Rusman. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, tapi suaranya tidak keluar. Ia hanya berdiri kaku, menatap anaknya dari kejauhan. "Aku bawa ini,"
Rusman mengangkat tas kecil berisi baju. Aku tahu ini nggak seberapa, tapi... Vika menatap sebentar, lalu menggeleng. Yang dibutuhkan anak ini bukan sekadar baju baru. Ia butuh ayah yang peduli sejak awal, bukan ayah yang datang setelah segalanya hancur. Air mata Rusman jatuh. Ia menunduk, merasa kecil. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai, membawa kembali tas yang ia bawa. Hari-hari selanjutnya, Rusman semakin terpuruk. Ia mencoba melamar pekerjaan ke sana-sini, tapi hasilnya nihil. Usianya yang tidak lagi muda menjadi alasan perusahaan menolak. Kepercayaan diri yang dulu tinggi kini hancur berkeping-keping. Ia merasa hidupnya kehilangan arah. Sementara itu, Vika justru semakin berkembang. Usahanya mulai diliput oleh media lokal, banyak yang terinspirasi oleh kisahnya sebagai ibu mandiri. Nama Vika perlahan dikenal bukan hanya sebagai istri Rusman, melainkan sebagai sosok perempuan kuat yang berhasil bangkit dari luka. Berita itu kembali menusuk hati Rusman. Ia menatap layar ponselnya dengan campuran rasa bangga dan cemburu. Itu harusnya jadi cerita kita berdua. Vik, bukan kamu sendiri, bisiknya dengan suara serak. Tapi kenyataan tidak bisa ia pungkiri. Ia yang membuat jarak itu, ia yang menciptakan luka, dan kini ia harus menerima konsekuensinya. Suatu malam, ia kembali ke rumah orang tuanya. Ruang tamu penuh suara keras. Ayahnya menegur, ibunya menangis, kakaknya menuduh. Semua menyalahkan Rusman. Kamu sudah bikin malu keluarga, teriak kakaknya. Rusman tidak menjawab. Ia duduk terdiam, merasa tubuhnya kosong. Ia menyadari, ia sudah kehilangan banyak hal. Pekerjaan, kepercayaan keluarga, bahkan cintanya sendiri. Dalam kesepian itu, ia mulai berpikir. Mungkin ini saatnya ia belajar rendah hati. Mungkin ini saatnya ia benar-benar berubah, bukan hanya menyesal di bibir, tapi menebus dengan tindakan. Namun ia tahu, jalan itu tidak mudah. Vika tidak akan percaya begitu saja. Dan keluarganya sendiri mungkin tidak lagi mendukung. Ia harus berjuang sendirian. Seperti dulu Vika berjuang tanpa siapapun. Malam itu, Rusman menatap langit yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kecil. Ia bukan lagi lelaki yang dipuja, bukan lagi suami yang diandalkan. Ia hanyalah manusia yang terpojok, berusaha mencari jalan keluar dari gelap yang ia ciptakan sendiri. Hujan turun deras malam itu. Di sebuah sudut kafe kecil yang hangat, Vika duduk menunggu seseorang. Tangannya sibuk mengelus bayi yang kini sudah mulai bisa berjalan tertatih-tatih. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan membawanya ke titik ini, menjadi seorang ibu tunggal yang berdiri di atas kakinya sendiri. Usahanya kini tidak lagi sekadar bertahan hidup, melainkan mulai berkembang menjadi sumber inspirasi banyak orang. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan pada dunia, ada pergulatan batin yang tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa hari sebelumnya, Vika mendapat pesan dari Rusman. Pesan singkat itu membuat jantungnya berdetak kencang. Vik, bolehkah aku bertemu kamu? Aku ingin bicara, sekali saja. Aku janji nggak akan memaksa. Awalnya ia ragu, ingin mengabaikan, tapi bagian kecil di hatinya berkata bahwa pertemuan ini mungkin penting, bukan untuk dirinya, tapi untuk anak mereka. Maka disinilah ia sekarang, menunggu dengan perasaan campur aduk. Pintu kafe terbuka, angin dingin masuk bersama seorang pria yang tampak jauh berbeda dari terakhir kali Vika melihatnya. Rusman. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tirus, dan matanya menyimpan lelah yang mendalam. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mewah seperti dulu, hanya kemeja lusuh yang warnanya mulai pudar. Langkahnya pelan, seakan berat untuk maju, tapi matanya terpaku pada Vika dan anak mereka. Vika menegakkan duduknya, mencoba menyiapkan hati. Rusman menghampiri, lalu berhenti tepat di depan meja. Suasana hening sesaat,
Hanya suara hujan di luar yang menemani. Akhirnya, Rusman menarik napas panjang, duduk dengan perlahan, dan menatap Vika dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih. Kamu mau datang," ucapnya lirih. Vika hanya mengangguk kecil. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Rus?" Suaranya tenang, tapi ada jarak tegas yang tidak bisa ditembus. Rusman menunduk, tangannya menggenggam gelas kopi yang masih hangat. Aku salah besar, Vik. Aku sadar itu. Aku nggak ada di saat kamu paling butuh aku. Aku lebih pilih senang-senang sama keluarga, sementara kamu melahirkan sendirian. Aku nggak akan pernah bisa maafin diriku sendiri." Ucapan itu membuat dada Vika bergetar. Ia menatap Rusman, mencoba membaca ketulusan di matanya. Selama ini, ia sudah menyiapkan hati untuk tidak mudah luluh. Tapi mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Rusman, hatinya tidak bisa menolak rasa sakit yang kembali mengalir. "Kamu baru sadar sekarang, Rus? Setelah semua yang terjadi? Setelah aku harus menanggung semua beban sendiri? Setelah aku dianggap serakah, durhaka, hanya karena aku memilih bertahan hidup dengan caraku?" Suara Vika bergetar, tapi tetap tegas. Rusman menatapnya, air mata menetes. "Aku tahu. Aku terlalu egois. Aku pikir aku laki-laki yang bisa atur segalanya. Aku pikir kamu bakal selalu menunggu. Tapi ternyata aku salah. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan wibawa. Bahkan keluargaku sendiri nggak lagi percaya sama aku. Dan yang paling sakit, aku kehilangan kamu, Vik." Hening lagi. Hanya ada suara bayi kecil mereka yang tertawa kecil sambil memainkan sendok plastik di tangannya. Vika menatap anak itu, lalu kembali menatap Rusman. "Aku tidak pernah ingin kehilangan kamu, Rus. Tapi kamu sendiri yang memilih pergi. Kamu yang lebih percaya sama keluarga daripada aku. Kamu yang ninggalin aku waktu aku melahirkan. Luka itu nggak bisa hilang begitu saja hanya dengan permintaan maaf." Rusman meraih tangannya, tapi Vika cepat menarik diri. Ia menatapnya tajam. "Jangan pikir aku akan kembali hanya karena kamu menyesal. Aku sudah terlalu jauh melangkah. Aku sudah menemukan diriku sendiri. Aku sudah membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa kamu." Wajah Rusman semakin hancur. "Tapi aku masih mencintaimu, Vik. Aku masih ingin kita jadi keluarga. Aku ingin anak kita tumbuh dengan ayah dan ibu di sisinya. Aku janji akan berubah. Aku nggak akan biarin kamu sendirian lagi." Air mata mengalir di pipi Vika, tapi ia segera menghapusnya. "Cinta, Rus? Cinta tanpa peduli itu apa artinya? Cinta tanpa hadir saat dibutuhkan itu bukan cinta. Aku nggak bisa lagi hidup dalam bayangan janji kosong. Aku sudah terlalu sering kecewa." Kata-kata itu membuat Rusman terdiam. Ia merasa jantungnya diremas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang tidak akan bisa ia dapatkan kembali. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan biasa. Itu adalah benturan dua hati yang pernah saling mencintai, kini terpisah oleh luka dan pilihan. Rusman berusaha meraih kembali, sementara Vika berusaha menjaga tembok yang sudah ia bangun dengan susah payah. Setelah lama terdiam, Vika berdiri, menggendong anak mereka. "Aku nggak akan larang kamu ketemu anakmu. Dia tetap butuh ayah. Tapi jangan berharap aku kembali jadi istrimu. Aku sudah memilih jalan ini, Rus. Jalan mandiri. Jalan yang membuatku kuat, meski sakit." Rusman menunduk, tubuhnya bergetar menahan tangis. "Aku mengerti, meski aku nggak rela. Aku yang salah. Aku yang hancurin semuanya." Vika menatapnya sekali lagi, lalu melangkah pergi. Bayi mereka menoleh ke arah Rusman, tersenyum polos, seolah tidak mengerti apa yang terjadi. Rusman hanya bisa menatap, merasakan dunia runtuh di hadapannya.
Di luar, hujan masih deras. Vika melangkah di bawah payung kecil, hatinya penuh luka tapi juga penuh keteguhan. Ia tahu keputusannya tidak mudah. Bagian dari dirinya masih mencintai Rusman, tapi ia lebih mencintai dirinya sendiri dan anaknya. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu yang penuh luka. Malam itu menjadi titik balik bagi keduanya. Bagi Vika, itu adalah penguatan bahwa jalan yang ia pilih sudah benar. Bagi Rusman, itu adalah pengingat bahwa penyesalan selalu datang terlambat, dan tidak semua kesalahan bisa ditebus dengan kata maaf. Di kamarnya yang sepi, Rusman menangis sepanjang malam. Ia menatap foto anaknya yang tersimpan di ponsel, sambil berbisik, "Ayah janji akan tetap ada untukmu, meski ayah nggak bisa lagi punya ibumu." Sementara itu, Vika menidurkan bayinya sambil memeluk erat. Air matanya jatuh, tapi senyumnya tegar. Ia tahu hidup tidak akan mudah, tapi ia juga tahu ia sudah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Pertemuan itu mengguncang hati keduanya, tapi sekaligus meneguhkan jalan yang harus dipilih. Jalan yang berbeda, tapi sama-sama membawa pelajaran hidup. Pagi itu, mentari menyemburatkan cahaya lembut dari balik jendela rumah sederhana Vika. Suara burung berkicau menyambut hari, sementara di dalam rumah, bayi mungilnya yang kini mulai tumbuh aktif berlarian kecil di ruang tamu. Vika tersenyum melihat langkah-langkah kecil itu, meski sesekali tubuh mungil itu jatuh dan terhuyung. "Pelan-pelan, nak. Mama di sini," ucap Vika sambil merentangkan tangan. Anak itu tertawa riang, berlari kecil lalu jatuh ke dalam pelukan ibunya. Momen sederhana itu menjadi sumber energi terbesar bagi Vika. Semua perjuangan, air mata, dan luka masa lalu terasa sepadan ketika ia melihat anaknya tumbuh sehat dan bahagia. Ia tahu, jalan yang dipilihnya bukan yang mudah, tapi setiap langkah membuktikan bahwa ia mampu. Hari ini bukan hari biasa. Vika baru saja menerima kabar bahwa ia akan mendapat penghargaan dari pemerintah daerah sebagai perempuan inspiratif, berkat usahanya yang mampu memberdayakan ibu-ibu sekitar. Usaha kecil menjahit yang dulu dimulai dari kain sisa dan mesin pinjaman, kini telah berkembang menjadi komunitas yang memberi pekerjaan bagi banyak perempuan lain yang bernasib sama dengannya, ditinggalkan, diremehkan, atau terpinggirkan. Dengan sederhana, ia mengajari mereka menjahit, memasarkan produk, dan membangun kepercayaan diri. Bagi Vika, bukan sekadar soal keuntungan, tapi soal memberi harapan. Ia ingin membuktikan bahwa luka tidak harus membuat seseorang hancur. Luka bisa menjadi awal lahirnya kekuatan baru. Siang itu, aula sederhana di balai kota penuh dengan tamu undangan. Spanduk besar bertuliskan, "Penghargaan Perempuan Inspiratif tahun ini," tergantung di dinding. Vika duduk di kursi barisan depan, hatinya berdegup kencang. Ia tidak pernah bermimpi akan sampai ke titik ini. Ia hanya seorang perempuan biasa, yang pernah dihina dan dianggap tak berharga. Namun kini, namanya dipanggil ke panggung dengan tepuk tangan riuh dari hadirin. Saat melangkah ke podium, Vika sempat melirik ke barisan belakang. Di sana, ia melihat sosok Rusman berdiri diam, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar, tapi langkahnya tidak goyah. Ia maju, menerima plakat penghargaan dengan tangan bergetar, lalu berdiri di depan mikrofon. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," ucapnya dengan suara yang berusaha diteguhkan. Hadirin menjawab salam serentak. "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat. Saya berdiri di sini karena pernah jatuh. Jatuh sangat dalam. Saya pernah ditinggalkan dalam keadaan paling rapuh, pernah dianggap lemah, pernah disalahkan. Tapi dari titik itu, saya belajar bahwa kita bisa memilih, tenggelam dalam luka, atau bangkit menjadikannya kekuatan." Suasana ruangan hening, hanya suara Vika yang terdengar. "Saya memilih bangkit. Bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk anak saya. Karena saya ingin ia melihat ibunya bukan sebagai perempuan yang kalah,
tapi sebagai perempuan yang berani. Saya ingin ia tumbuh tahu bahwa cinta sejati tidak hanya datang dari orang lain, tapi juga dari diri kita sendiri, dari keberanian untuk berdiri saat semua runtuh. Air mata mengalir di pipi beberapa orang yang hadir. Kata-kata Vika menyentuh hati, karena setiap orang pernah merasa jatuh, meski dengan cerita yang berbeda. Dan hari ini, saya ingin berpesan pada semua perempuan di luar sana yang mungkin sedang merasa sendirian. Kalian tidak sendirian. Luka kalian bisa menjadi cahaya. Jangan biarkan orang lain menentukan harga diri kalian. Bangkitlah, karena kalian jauh lebih kuat dari yang kalian kira. Tepuk tangan riuh menggema. Vika tersenyum, lalu turun dari panggung dengan hati yang terasa ringan. Di luar aula, Rusman menghampirinya. Wajahnya terlihat lebih bersih, meski tetap memancarkan kelelahan batin. "Vik," suaranya bergetar. Vika menatapnya sebentar. Ada ketegangan, ada luka lama, tapi juga ada ketenangan yang sudah ia temukan. Aku bangga sama kamu. Sangat bangga. Aku tahu, aku nggak pantas lagi ada di sampingmu. Tapi izinkan aku tetap ada di samping anak kita. Izinkan aku jadi ayahnya, meski aku gagal jadi suamimu. Ucapan itu membuat hati Vika terenyuh. Ia tahu Rusman menyesal. Ia tahu mungkin ada ketulusan di balik kata-katanya. Tapi ia juga tahu, hidup tidak bisa selalu diputar kembali. Ada luka yang memang harus dibiarkan menjadi pelajaran, bukan disembuhkan dengan pengulangan. "Rus," ucap Vika lembut, "aku tidak akan pernah melarang kamu jadi ayah untuk anak kita. Dia butuh kamu. Tapi untuk aku, jalanku sudah berbeda. Aku sudah memilih. Dan aku ingin kamu juga belajar memilih jalanmu sendiri. Jangan hidup di dalam penyesalan, tapi hidup dengan perubahan. Buktikan kalau kamu bisa jadi ayah yang baik, meski kita nggak lagi berjalan bersama." Air mata jatuh dari mata Rusman. Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Vik. Terima kasih karena kamu masih izinkan aku jadi bagian kecil dari hidupnya. Aku janji nggak akan sia-siakan itu." Percakapan itu menjadi akhir yang tenang bagi mereka. Tidak ada teriakan, tidak ada dendam, hanya kesadaran bahwa cinta kadang tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Tapi cinta bisa tetap ada dalam bentuk yang lain. Cinta orang tua pada anak, cinta pada diri sendiri, dan cinta pada kehidupan yang terus berjalan. Hari-hari setelah itu, Vika melanjutkan perjuangannya. Ia semakin aktif membimbing ibu-ibu di lingkungannya. Usahanya kini tidak hanya menjual produk, tapi juga membuka pelatihan keterampilan. Banyak perempuan yang dulunya tidak percaya diri, kini mampu menghasilkan penghasilan sendiri. Mereka sering mengatakan, "Kalau Bu Vika bisa, kenapa kita nggak bisa?" Anaknya tumbuh dalam suasana penuh kasih. Vika tidak pernah menjelek-jelekan ayahnya. Sebaliknya, ia selalu berkata, "Ayahmu mencintaimu, Nak, meski kita nggak tinggal serumah." Ia ingin anaknya tumbuh tanpa dendam, hanya dengan pemahaman bahwa hidup kadang membawa jalan berbeda. Di sisi lain, Rusman perlahan belajar memperbaiki diri. Ia mulai bekerja serabutan, menata hidup dari nol, dan berusaha tetap hadir di setiap momen penting anaknya. Meski tidak lagi menjadi suami Vika, ia mencoba menjadi ayah yang layak. Dan bagi Vika, itu sudah cukup. Tahun demi tahun berlalu. Nama Vika semakin dikenal, bukan sebagai istri Rusman atau perempuan yang ditinggalkan, melainkan sebagai sosok inspiratif yang mengajarkan banyak orang bahwa dari kehancuran bisa lahir kekuatan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Vika duduk di beranda rumah sambil memandang langit jingga. Angin sepoi menyapu wajahnya, membawa ketenangan. Ia memeluk anaknya yang duduk di pangkuannya, sambil berbisik, "Mama bahagia. Mama berhasil. Dan semua ini karena Mama tidak menyerah." Anaknya tersenyum, lalu bertanya polos, "Mama kuat ya?" Vika mengangguk,
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mama kuat, nak. Karena kamu alasan mama kuat. Dan begitulah, kisah Vika berakhir bukan dengan kembalinya cinta lama, bukan dengan akhir dongeng yang manis, tapi dengan sebuah kenyataan yang jauh lebih indah. Seorang perempuan menemukan dirinya sendiri, membangun jalan baru, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sebab sejatinya, akhir yang sejati bukan ketika cinta kembali, melainkan ketika seseorang mampu berdiri tegak meski pernah dihancurkan. Sahabat yang terkasih, kisah Vika mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Kadang, orang yang kita percaya justru meninggalkan kita di titik paling rapuh. Namun, jangan pernah biarkan luka itu mengubur masa depan kita. Setiap kesedihan bisa menjadi kekuatan, setiap air mata bisa melahirkan keberanian, dan setiap kegagalan bisa membuka jalan menuju kesuksesan. Ingatlah, harga diri kita tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan oleh bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melangkah. Bagi para perempuan, jangan pernah meremehkan diri sendiri. Kalian mampu berdiri, berjuang, dan menciptakan kebahagiaan tanpa harus menunggu pengakuan dari siapapun. Dan bagi siapa saja yang sedang merasa jatuh, percayalah, kalian tidak sendiri. Akan selalu ada cahaya, selama kita berani mencari jalan keluar. Terima kasih sudah mengikuti kisah panjang ini, dari awal yang damai hingga akhir yang penuh makna. Semoga perjalanan Vika memberi inspirasi, kekuatan, dan keberanian bagi kita semua untuk tidak menyerah pada hidup. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Tetap semangat, tetap percaya pada diri sendiri, dan jangan pernah berhenti berharap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.